dikumpulkan bersama orang-orang yang baik, ya, akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan Allah berikan lipat-lipat tadi, ya, insyaallah. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang baik akan dimasukkan dalam surga, ya, dan orang yang jahat pasti terbalas segala jenis kezaliman, pasti Allah balas, ya, segala jenis kejahatan, khususnya kalau itu kejahatan berhubungan dengan manusia. Kalau dengan Allah mudah, minta malam, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, saya banyak dosa, insyaallah diampuni oleh Allah. Tapi kalau hak manusia itu paling bahaya, ya, mengambil hak orang, mengambil harta orang, yang punya utang cepat bayar, ya, yang punya utang cepat bayar, yang punya sangkutan cepat kembalikan, karena kita nggak tahu tiba-tiba nanti Israel datang. Wallahu a'lam. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar yakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-azhar wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, kita lanjutkan tafsir daripada surat Al-Hujurat sampai di masih di ayat 14. Ini lumayan panjang keterangannya. Ketika orang-orang A'rab, ya, mengatakan qalatil a'rabu amanna, mereka mengatakan kami beriman. Kemudian Allah SWT mengatakan qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami aslamna. Islam itu tunduk artinya. Jadi aslamna artinya kami tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa disebut dia hanya boleh mengklaim dirinya muslim tapi tidak bisa beriman, maksudnya iman yang baik. Apa sebabnya? Karena Allah mengatakan walamma yadkhulul imanu fi qulubihim fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hati, belum merasuk kuat dalam hati. Itu sudah kita jelaskan, ya, sudah dijelaskan sampai di wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, la yalitkum min a'malikum, Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari amal kalian. Innallaha ghafurur rahim, ya. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Maknanya begitu, ya. Apa yang dikatakan oleh para ulama? Taat, jika engkau taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah tidak akan mengurangi sedikit pun, ya. Artinya tidak mengurangi. Dikatakan di sini bahwa jika kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ketaatan Allah dengan ketaatan Rasul itu sama, ya. Artinya tidak boleh orang saya hanya mau taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulullah. Tidak bisa, karena ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam, ya, ta'atun lillah. Jadi ketaatan kepada Nabi Muhammad itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi enggak bisa dibilang
saya seperti orang saya percaya kalau Al-Quran, tapi kalau hadis saya nggak percaya karena itu diriwayatkan oleh manusia. Itu berbahaya. Ya. Dan ketaatan itu dikatakan di sini fatha'ah taqtadi imtithalul awamir wajtinabul manahi. Orang taat itu mengharuskan, kalau bilang taatullah wa in tuti'ullah, kalau kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mengharuskan di situ apa yang dimaksudkan? Bahwa kalau kita mengklaim diri kita taat, itu harus imtithalul awamir, mengerjakan apa yang diperintah, wajtinabul manahi, dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu arti taat. Ya. Sholat wajib bagus, sholat sunnahnya masya Allah, tahajudnya bagus, gitu. Tapi ada perintah Allah yang dia tidak mau, belum taat. Ya, belum taat. Apa perintah Allah yang tadi? Sebegitu banyaknya perintah Allah. Termasuk kita duduk sekarang ini untuk apa? Supaya tahu apa sih perintah Allah itu. Kadang-kadang kita anggap kita ini sedang melanggar perintah Allah, tapi kita merasa aman. Karena apa? Karena tidak mengerti, tidak mau membaca, tidak mau mendengar. Itu paling berbahaya. Sehingga waktu kita melanggar perintah Allah, kita nggak merasa melanggar. Kemudian pertanyaannya, boleh nggak nanti ketemu Allah? Kenapa kamu melanggar perintah saya? Bisa nggak kita menjawab, saya tidak tahu ya Allah. Diterima nggak ini? Nggak diterima. Allah mengatakan, kenapa nggak belajar? Hah? Begitu. Saya nggak tahu. Lalu kenapa kamu nggak belajar? Ya, sibuk ya Allah. Apa kesibukanmu? Mencari dunia. Loh, dunia itu sudah aku jamin. Allah mengatakan, dunia itu sudah aku jamin. Ya, yang tidak ada jaminan itu kita sholat sah. Itu nggak ada jaminan. Ibadah kita baik atau enggak itu nggak ada jaminan. Tapi dengan sesuatu yang sudah Allah jamin, kita buang waktu luar biasa untuk menghabiskan, ya. Bahkan kita belajar 18 tahun, mulai SD sampai S1, ya. Itu hanya untuk mencari sesuatu yang sudah Allah jamin, kan pintar banget begitu. Tapi ketika ditanya, dari 18 tahun berapa waktu yang kalian pakai untuk belajar agama? Mengerti mana yang haram, mana yang nggak boleh. Nah, begitu nanti Allah akan pertanyakan itu semua. Ya. Kemudian Allah mengatakan di sini, la yalidkum min a'malikum syai'a, artinya Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari amal kalian. Maksudnya Allah tidak akan mengurangi. Nama kita disebut, nama kita tidak disebut, ya. Kita mau pasang status atau nggak pasang status, kalau kita amalan kita itu baik, pasti Allah akan membayarnya itu nanti. Nah, itu maknanya la yalidkum, gitu ya. Tidak akan sedikit pun dikurangi. Ya. Pahala akan diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yadzlimu mithqala dzarratin. Allah itu tidak akan pernah menzalimi walau hanya seberat biji darah, satu darah saja. Ya, satu darah artinya semua yang kita perlakukan Allah nggak akan menyia-nyiakan. Kita pernah berbuat baik, jangan akan berbuat baik yang berat, yang banyak. Senyum aja sama orang itu nggak akan sia-sia nanti. Ada, ya. Tapi nanti amalan yang mana? Assalamualaikum, ketemu orang Islam, masya Allah, beramah tamah, tetangga, membantu orang kalau dia kaya, waktu dia menjabat dia bisa lakukan hal-hal baik untuk umat Islam. Semua itu nggak ada yang cuma-cuma. Semua ada maknanya. Ya, semua yang kita lakukan. Maka sekarang innallaha la yadzlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan
Itu dosa katanya. Kalau sekecil apapun dosa itu nanti dia akan terbalas. Tetapi di sini disebutkan wa in taku hasanatan, tapi kalau yang kalian berbuat itu adalah hal-hal yang baik, yudha'ifha, akan dilipat gandakan. Kalau yang jahat, yang dosa akan dibalas, tapi kalau kebaikan akan dilipat gandakan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Nanti Allah akan memberikan dari sisinya ajran 'azima, pahala yang besar. Bagaimana? Sesuatu Allah itu yang maha agung, azim. Ya azim, azim itu Allah SWT. Bagaimana kalau Allah mengatakan ajran 'azima? Kira-kira berapa besarnya itu? Gitu ya. Ajran 'azima. Kalau kita bilang ada orang yang mengatakan, wah saya dapat rezeki nomplok atau mendapat rezeki besar, itu kira-kira ada orang bilang, wah saya dapat rezeki besar ini, kira-kira setengah dunia dia dapat? Seperempatnya dari dunia maksudnya? 1/10 dari dunia? Enggak juga. Tapi dia bilang saya lagi, wah gitu ya, dapat rezeki. Ya bagus, masih nyebut rezeki juga ya. Ini enggak ada apa-apanya. Bagaimana dengan balasan Allah? Allah mengatakan ajron 'azima. Allah, kayak apa itu? Ya, mudah-mudahan kita dapat itu. Sholat, yang berbuat baik, membantu masjid, apa aja yang pernah kita lakukan jangan kita sepelekan. Tahu-tahu nanti di hadapan Allah, Masya Allah, ternyata itu besar sebenarnya. Ya, karena kehidupan setelah mati itu kan pasti, ya, nggak main-main itu, pasti. Ya, ada. Kemudian kita mencari bekal selagi hidup ini, lagi cari bekal. Ya, ajran 'azim, Masya Allah. Ya, kemudian Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mengatakan, "Idza qala Allah taala li syai'in 'azimin fa huwa 'azim." Kalau Allah mengatakan kepada sesuatu 'azim, ya, berarti dia benar-benar besar. Ajran 'azima, berarti itu ada sesuatu yang sangat besar. Allah mengatakan perangai Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Azim memangnya. Allah yang mengatakan azim ini. Ya. Jadi orang mau menghina Rasulullah SAW pasti gagal. Ya. Orang yang menghina Rasulullah pasti gagal. Allah yang mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya. Artinya, maksudnya, beliau mengatakan sebesar apapun kita membayangkan, gitu ya, kita membayangkan sebesar apa sih pahala yang Allah berikan, kok disebut azim itu seperti apa? Nanti kita akan melihat seperti hayalan kita seperti apa, ternyata nanti pahalanya lebih besar daripada hayalan itu. Itu maksudnya ajran 'azim. Kita menyangka hadiahnya, bisa begitu ya, kita menyangka hadiahnya ini cuma misalnya hadiahnya itu mobil, tiap orang lain-lain ya, atau sesuatu yang besar, ternyata Allah berikan lebih besar lagi. Itu untuk menyenangkan ya buat orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya azim, nas'aluka min fadlikal azim. Ya, mudah-mudahan Allah taala berikan kita sesuatu yang besar yang bisa menyelamatkan kita di dunia juga sampai di akhirat. Ayat lain Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Artinya itu dari ayat tadi. Ayat yang pertama, la yalidkum, Allah tidak akan menyia-nyiakan, mengurangi pahala. Itu maksudnya.
ayat ini dikuatkan dengan ayat-ayat tadi. Salah satunya tadi, barang siapa yang melakukan mithqala dzarrah, ya, sebiji dzarrah, sebiji sawi sekecil apapun itu, khairan, tapi yang kebaikan, yarah, dia akan melihat. Yarah itu artinya pasti dia akan melihatnya. Sekecil apapun kalau itu kebaikan, nanti kita akan melihatnya. Hasilnya artinya pahalanya. Ya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang melakukan sedikit apapun dosa, sekecil apapun dosa itu, dia akan yarah, nanti dia akan melihat lagi di akhirat. Ya Allah, saya aja udah lupa, ternyata masih ada semua. Ya. Bayangkan itu kita kalau ada CCTV dari semua penjuru kanan, kiri, depan semua, begitu. Kemudian kita kemanapun terpantau. Kemudian disetelkan lagi, begitu kan? Dilihat lagi. Oh ini dulu begini. Oh lupa nggak sholat. Oh ini salah nuker sendal. Ini sampai 3 kali nih, ya. Sengaja. Ini melakukan ini pernah melakukan perzinaan, ini pernah minum khamar, ini pernah melakukan, semua terlihat Allah. Ya. Ayat yang lain menguatkan ayat itu juga. Allah mengatakan wa nad'ul mawazinal qista. Kami Allah SWT meletakkan al-mawazin al-qista, mawazin timbangan keadilan. Karena timbangan manusia kan suka enggak? Iya, timbangan manusia itu kan katanya sekilo, ternyata kurang 9 on. Begitu ya. Oke, diperbaiki lagi. Ada yang sengaja bahkan begitu. Timbangan Allah enggak akan meleset. Gitu. Maka Allah mengatakan mawazinal qista. Mawazinul qist. Ya, timbangan keadilan yang benar-benar dia adil. Ya. Liyaumil qiyamah. Kapan itu? Timbangan itu. Jadi sesuatu yang sudah kita timbang di dunia nanti akan ditimbang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Amal. Ya, mungkin orang menang kasus di dunia karena dia pintar, kan begitu dalam hadis disebutkan. Kalau orang pintar ngomongnya dan dia kuat berhujjah, bisa-bisa aku menangkan, kata Rasulullah, karena dia pintar. Tapi yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Ya. Sekarang dalam pengadilan misalnya, kan bisa-bisa aja yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, mungkin. Ya. Kalau dia pintar bisa mendatangkan pengacara yang hebat misalnya. Begitu bisa disulap semuanya. Tapi nanti Allah meletakkan dari mawazinul qist, udah nggak bisa lagi. Ya, liyaumil qiyamah, itu nanti di kapan? Di hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada seorang jiwa pun yang akan mendolimi. Tidak ada. Jadi nanti timbangannya Allah ini, maka tidak ada satupun yang bisa mendolimi seseorang. Enggak ada lagi orang dolim di situ. Wa in kana mithqala habatin min khardalin, walaupun hanya habbah, satu biji atom, satu biji darah sekecil apapun, kata Allah Taala, ataina biha, kami akan datangkan lagi itu yang sudah kalian zalimi. Nah, begitu, yang sudah di dunia sudah selesai, ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah mengatakan wa kafa bina hasibin, dan nanti yang menghisab adalah Allah, yang menjadi hakim Allah, yang menentukan Allah, semuanya dilihat. Nah, begitu. Kalau dunia masih mudah, dengan mudah, gitu ya. Mudah orang bisa mengalahkan, bisa nego, bisa macam-macam, itu ada di dunia. Kalau pengadilan akhirat Allah langsung. Ya. Maksudnya di sini Allah Taala la yadlimu ibadahu
tidak akan menzalimi hambanya, wala yadlimul muhsinin, ya, fayalidhum wa yanqusuhum min ujuri amalihimul hasanah. Artinya kalau orang yang saya ini berbuat baik, saya sudah berbuat baik, saya banyak menyumbang, kok nama saya nggak disebut, misalnya begitu. Kok nama saya hilang, itu nanti di akhirat keluar nama aslinya, begitu. Ini disumbang, tolong ya sampaikan itu, begitu. Orangnya salah sebut atau salah ditulis namanya, ya, nama orangnya dihapus, nama pengirim yang ditulis sendiri, biar keren, gitu ya. Itu cuma ada di dunia, di akhirat nggak ada, ya. Pahala akan dia terima, dosa juga akan dia terima. Bal yudha'ifuhu lahum, bahkan Allah akan melipat gandakan tadi, ya. Dan Allah tidak akan mendolimi orang-orang yang berbuat kejahatan. Maksudnya mendolimi orang berbuat kejahatan bagaimana? Dia tidak akan terkena sanksi melebihi yang seharusnya dia terima. Nah, itu pas sudah. Dia berbuat jahat, ya udah, nanti dia akan menerimanya. Ya. Kalau kita kan maunya begitu. Ini orang udah terlalu jahat, ini maunya, ya. Kenapa ada pencuri kok sampai dibunuh? Misalnya begitu. Kenapa itu? Pencuri kok sampai dibunuh? Kenapa? Karena manusia yang menghukum pasti lebih takarannya. Karena lebih. Padahal pencuri seharusnya nggak dibunuh. Ya. Kalaupun ada dalam syariat Allah SWT, kalau dia mencuri kemudian dipotong tangan, Allah itu yang perintahkan. Nanti dulu mencurinya apa, karena apa, jumlahnya berapa, baru ada caranya. Caranya juga bagaimana, itu ada. Nggak langsung main potong-potong aja, maka nyuri kerupuk dipotong, enggak juga. Ada sebabnya. Hukum Islam itu kalau hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memang tadi dibikin orang takut, angker seolah-olah begitu, ya, dengan serem ini Islam ini, ya, potong tangan. Ya jangan maling. Berarti yang keberatan kan maling itu. Iya kan? Kalau nggak maling kenapa? Siapa yang mencuri akan dibom, misal begitu. Yang maling takut, yang nggak maling ya nggak apa-apa. Kan begitu ya? Salah nggak saya? Kan begitu. Karena takut, ya. Takut itu karena dia bersalah. Orang yang paling berani siapa? Orang yang nggak salah. Orang yang paling berani itu orang yang nggak bersalah. Orang mau segede apapun, sekuat apapun, dia salah, pasti dia akan takut. Ya, kalau nggak terhukum sekarang, nanti terhukum dengan waktu. Kalau nggak di dunia, terhukum nanti di akhirat. Begitu. Ya. Jadi sudah ditentukan. Nyuri misalnya, ini dalam Islam, nyurinya apa? Ada takarannya. Berapa dia harus dipotong tangan. Kemudian karena apa? Lapar. Nggak ada yang dimakan, nggak boleh dipotong tangannya. Begitu, ya. Harus indahnya Islam itu harus dijelaskan sekarang. Ya. Karena apa dia? Kalau dia kelaparan nggak bisa. Kok bisa lapar? Kan negeri kamu ini kaya. Siapa penanggung jawabnya? Siapa? Yang mengemban penguasa. Penguasanya itu yang itu Sayyidina Umar kan sampai nangis-nangis begitu. Sayyidina Umar bin Khattab kalau ada orang yang kelaparan menangis. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar, beliau menangis ketika ada rakyatnya yang lapar. Begitu. Ya. Jadi kemudian caranya, lihat nih, biar tahu, mumpung ini lewat ya, fikihnya biar tahu. Caranya bagaimana? Kalau orang jamret ya, ambil lari, dia nggak dipotong tangannya, nggak dipotong, kan nyuri juga itu, ya, karena dia ketahuan yang mencuri siapa, oh ini fulan, dia nggak dipotong tangannya, ya.
sengaja ambil, misalnya begitu, kelihatan orangnya, dia nggak dipotong. Dipotong kapan? Diam-diam. Siapa itu? Koruptor itu yang diam-diam. Nah kalau diam-diam kan bahaya itu. Tahu-tahu hilang, misalnya uang perusahaan hilang. Ini siapa ini yang nyuri? Akhirnya mungkin tertuduh sana, nuduh sini begitu, ya. Atau kalau di rumah hilang, tiba-tiba nanti kita datang ke dukun, tolong carikan itu, dilihat pada dukunnya. Oh, pakai peci hitam, wah tertuduh banyak nih. Misalnya begitu kan. Orangnya bagaimana? Oh, orangnya agak tinggi. Wah, tertuduh saya nanti ya. Oh, ini orangnya begini, nah, begitu. Bahaya. Makanya sarik, hanya dari sekian banyak sarik itu, yang diam-diam itu yang dipotong tangannya. Karena dampaknya terlalu berbahaya. Itu Islam itu indah, ya. Mau diterima kayak nggak diterima, coba perhatikan. Hukum satu, hukum Islam, ya. Orang Barat pun akan mau ini, akan menerima. Cuma dia memang sekarang ini lagi luar biasa Islam itu di mana-mana, di India, di Kashmir, di Rohingya, di mana memang serentak mereka memusuhi Islam rame-rame, ya. Ya, Islamophobia itu tadi memang sengaja dibikin begitu. Islam itu dijadikan musuh bersama-sama. Tapi nggak apa-apa, ya. Nanti mereka akan tahu. Contoh, di sebagian negara Eropa itu pajaknya 40%. Jadi kalau gaji orang 10 juta itu diambil berapa? 4 juta, begitu. Di sebagian lagi 20%, ya. Sebagian lagi di negara seperti di Amerika katanya setelah diturunkan 15%, begitu. 15%. Orang bayar pajak itu sukarela, ada yang ikhlas nggak gitu? Wallahu a'lam. Karena nggak ada pahalanya itu ya. Sekarang begini, Islam berapa persen? Hah? Itu pajak. Itu zakat, bukan pajak. Beda. Kalau zakat itu diambil dari yang kaya, diberikan kepada orang miskin. Kalau pajak dari yang miskin kasih orang kaya malah. Gitu. Beda dong. Beda. Ya. Kira-kira orang Eropa yang dia bayar 40%, dibilang hukum Islam 0% pajak itu. Mau nggak dia? Mau nggak? Mau. Ya, itu ambil contoh aja sedikit saja. Negara Arab sekian banyak itu nggak semuanya pakai menggunakan tidak ada, bahkan ya, tidak ada negara yang mau pakai syariat Islam, nggak ada. Tapi ambil satu contoh di Dubai 0%. Orang pengusaha lari semua ke Dubai. Menunjukkan apa? Dia mau dengan syariat Islam itu, ya. Tapi Islam yang nggak mau, ya. Ya biasa ya, diambil yang cocok diambil. Yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Nah, itu ada. Tapi syariat Islam itu sebenarnya waktu ketika mengatakan 0% mau dia. Ya, itu contoh aja, contoh, dan banyak lagi. Ya. Pernikahan, Masya Allah. Orang Barat itu kagum kepada laki-laki Islam tuh. Ya. Walaupun orang mengatakan, oh apa itu orang Islam, poligami. Enggak. Ya, itu yang di sini aja itu yang ngomong begitu. Orang Barat itu justru kagum gitu. Ya. Kan mereka baca, mengerti. Poligami itu apa? Jalan keluar, apa satu keharusan, kan enggak wajib. Di Indonesia yang boleh aja itu satu semua. Ya, asas tunggal semua. Ini kan, ini diperbolehkan, tapi kita tuh satu, ya kan? Bersih, orang Islam, nggak kemana-mana. Ya. Mereka kalau nikah poligami haram, tidak boleh. Tapi bisa hura-hura setiap malam, bisa gonta-ganti itu pasangan.
Dia nggak mau. Yang poligami nggak mau. Kalau gonta-ganti yang sampai disebutkan ada yang 5.000 pasangan, dicatat katanya. Saya udah ganti gonta-ganti pasangan tuh ada yang tulis sudah sampai 5.000. Ayam kalah itu ayam. Lebih dari binatang. Hah? Itu contoh saja, ya. Maka Allah SWT tidak akan mengurangi pahala orang-orang yang telah berbuat kebaikan. Kemudian pada beberapa ayat lagi yang sama, bahwa Allah tidak akan menghilangkan ya pahala daripada orang-orang yang telah berbuat kebaikan-kebaikan. Bahkan kalau begitu ya, dalam hadis disebutkan kalau orang niat hamma itu artinya berarti ada keinginan. Orang berkeinginan untuk melakukan dosa dan tidak lagi dikerjakan dosanya, baru mau, tapi dia tidak dikerjakan, Allah nggak catat apa-apa. Karena Allah tahu ini hamba manusia ini memang rawan dengan godaan begitu. Kalau keinginan udah dihilangkan, artinya nggak ada apa-apa. Tapi kalau orang berbuat kejahatan, kalau dia berbuat dilakukan maka ditulis kejahatannya. Orang niat, ada orang mau berbuat baik, ternyata ada pengajian hari ini, saya niat, tiba-tiba dia lupa, tetap ditulis pahala. Enak kan? Enak. Antum enak yang dengar di rumah, ya, kepengen kemudian lupa, itu udah pahala karena sudah hadir. Tapi kalau saya yang lupa, itu muskilah nanti ya. Artinya subhanallah, orang kalau mau niat berbuat baik itu dicatat kebaikan. Masya Allah. Maka Imam Nawawi mengatakan, coba lihat, perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan begitu, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha lembut itu mencatat kalau kita mau berbuat baik, maka dari niat pertama sampai kita berbuat kebaikan ditulis baik, banyak kebaikan. Tapi kalau orang ingin berbuat kejahatan, belum ditulis dia berbuat jahat sehingga dia melakukan kejahatan itu, ya. Pahala yang bisa dilakukan, ya, bisa diambil, ya. Dalam hadis ini, hadis agak panjang, ada beberapa riwayat supaya kita punya pahala banyak. Kan kita kepengen tahu nih. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Qul huwallahu ahad. Selesai sholat jangan beranjak, jangan berubah posisi, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ayat kursi, baca subhanallah, di rumah nganggur enggak ada apa-apa, baca sholawat. Itu semua pahala besar. Ya, yang kita anggap, kita nggak hitung itu pahala yang terlalu besar, tapi nanti di akhirat, masya Allah. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, ada sedikit perbedaan. Barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan ahadan samadan, lam yattakhidz sahibatan wala walada, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tadi. Ya. Siapa yang membaca 10 kali, ya, 10 marat, kataballahu lahu arba'ina alfi hasanah. Masya Allah. 40 juta pahala. Masya Allah. Ya, kita baca 1 kali bersama-sama. Nanti antum terusin sendiri di rumah. Ya. Asyhadu an la ilaha illa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan ahadan samadan lam yattakhid
sahibatan wala walada wa lam yakun lahu kufuwan ahada. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini yang baca ini seperti pahalanya besar sekali. Ya, kita baca. Alhasil tidak ada waktu kosong. Enggak boleh orang Islam itu waktunya kosong. Ya, kosong. Saya ngapa? Hari ini jam melamun saya, enggak boleh ya. Enggak boleh, enggak ada jam. Enggak usah dijadwalkan kosong. Baca buku, baca wirid, baca Quran, bantu orang ya. Bantu orang, lihat oh ini di masjid, masjid itu kan perlu bantuan, datang ada apa yang bisa kita lakukan. Ya, kata Imam Ghazali, orang itu banyak melakukan dosa karena dia nganggur, itu penyebabnya. Kenapa orang kepingin berdosa? Karena nganggur. Kalau nggak nganggur, sibuk nggak ada. Baik itu sibuk tentang dunia bahkan, dia orang sibuk kerja, dia nggak kepikiran dosa itu. Ya. Tapi begitu dia nganggur, datang itu setan, ya, diajak ke hal-hal yang tidak baik. Ya. Dalam hadis juga diriwayatkan Imam Tirmidzi radhiyallahu taala. Ya. Sa'ala Musa alaihi salam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala Musa alaihi salam rabbahu ma adna ahli jannah manzilatan. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan Nabi Musa berdoa kepada Allah. Ya Allah, apa kedudukan yang paling rendah untuk penghuni surga? Kalau tadi kan kita mendapatkan pahala dengan itu 10 kali 40 juta pahala yang kita dapat. Nabi Musa berdoa, ya Allah, siapa yang paling rendah keadaannya di surga? Qala rajulun, dia mengatakan, yaji'u ba'da ma dakhala ahlul jannah al-jannah wa yuqalu lahu udkhulul jannah. Ada orang, ini yang terakhir masuk surga ini. Ada orang, setelah orang masuk surga, semua udah masuk surga, tinggal dia. Ya, ke surga enggak, ke neraka enggak. Ini orang lagi bingung dia. Ya. Dia bingung. Sudah orang masuk surga, kemudian Allah mengatakan, fayaqulu rabb ya rabb. Oh, Allah mengatakan, udkhulul jannah. Kamu masuk surga. Orang tadi kurang pede dengan amalnya. Masa sih? Salah jangan-jangan. Karena dia enggak terlalu rajin ibadahnya. Tapi Allah perintah masuk surga. Yaqul ya Rabb wa kaifa wa qad nazala an-nas manazilahum. Bagaimana aku masuk surga? Surga-surga sudah diisi orang semua. Orang masuk semua habis sudah. Habis. Enggak ada orang lagi di luar surga. Kecuali orang tadi. Bagaimana ya Rabb? Aku masuk surga gimana? Sudah diambil. Wa akhadhu ahdatihim. Sudah ambil semua hak mereka semua. Dan Allah yuqal, ya, dikatakan pada orang tadi, amma tarda an yakuna laka mithla malakin min mulukid dunya. Apakah engkau tidak ridha kamu seperti raja-raja yang ada di dunia dulu? Raja yang ada di dunia, siapa yang paling hebat yang dia bayangkan? Dia tahu siapa yang ceritanya itu. Pasti raja itu dibayangkan bagaimana? Raja dunia itu gimana? Duduk pakai apa? Kipas. Kuno itu, ya. Pakai AC sekarang udah. Itu kan gambaran raja zaman dulu. Zaman sekarang udah nggak perlu, ya. Pakai AC lebih dingin. Begitu kan? Dia pokoknya membayangkan itu bagaimana yang ada di situ. Jadi penghuni surga yang paling akhir itu seperti raja yang ada di dunia. Yaqul, tadi, raditu, kalau gitu, ridho aku ya Allah, mau aku jadi seperti itu. Allah mengatakan, laka dzalik. Ya, kamu dapat itu, wa mithluhu, seperti itu lagi. Jadi berlipat-lipat sampai 5 kali. Itu yang paling akhir.
Jadi kalau susah-susah dikit nggak apa-apa di dunia ya. Nanti di akhirat insya Allah kita senang semuanya. Ya. Sampai yang kelima, fayaqulu fil khamisah raditu. Sudah 5 kali lipat, orang tadi mengatakan, aku ridho ya Allah, aku mau cukup dengan itu aku ridho. Kata Allah Taala, 10 kali lipat, aku berikan kamu 10 kali lipat. Yaqul raditu. Ya, ridho. Faqala Musa alaihi salatu wasallam, jadi 10 ya, jadi 5 jadi 10. Qala Musa, Nabi Musa bertanya, fama a'lahum manzilatan. Kalau begitu, siapa yang paling tinggi? Yang paling rendahnya begitu? Yang paling tinggi bagaimana nanti? Hah? Qala ulaika alladziina aradtu. Yang aku kehendaki, kata Allah. Orang-orang yang aku kehendaki itu yang paling tinggi. Gharastu karamatihim biyadi. Aku simpan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan biyadi, arti dengan kekuasaanku, tidak ada orang tahu. Malaikat hanya mencatat. Tapi yang ikhlas-ikhlas itu kan Allah yang tahu, yang menentukan. Ya, malaikat mencatat saja salat subuh, salat lagi. Nah, malaikat hanya mencatat yang zahir saja. Tapi itu ikhlas atau tidak ikhlas, enggak ada yang tahu. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah SWT, aku yang mencatatnya langsung, ya, aku yang menyimpan kebaikannya. Falam tara ainun walam tusma' udunun walam tasma' udunun walam yahtur ala qalbi bashar. Itu yang dimaksudkan. Surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Kenikmatan surga itu tidak bisa dilihat mata, tidak bisa terdengar dengan telinga. Ya, kita ini baru lihat rumah orang bagus atau lihat pemandangan, kayak surga, sok tahu. Iya kan? Baru lihat begitu, luar biasa. Ya, kayak surga. Padahal dia nggak pernah tahu. Semua kebaikan di atasnya. Begitu. Ya. Baru lihat perempuan kayak bidadari. Bidadari nggak gitu, bidadari. Ya, nggak berkeringat bidadari itu. Ya. Nggak bisa kita bayangkan semua kenikmatan yang ada di surga itu. Ya. Itu yang dimaksudkan liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah SWT memberikan lebih dari sekedar dari amalan-amalan yang kita nggak tahu apa disebutkan di sini, seperti sholatul lail, sholat malam. Makanya sholat malam kalau bisa, ya, kalau bisa jangan pernah ditinggalkan walaupun hanya 2 rakaat. Ya, sholat nggak ada orang yang tahu. Sholat bangun, mau bangun jam 2 kayak jam 3 boleh, nggak bisa sekalian subuh, nggak apa-apa. Ya, karena kalau yang nggak bisa nanti takut jam 2 bangun, tidur lagi, bangun duha. Ya. Ya udah, kita kan tahu diri kita. Kapan nih kita bangun, walaupun berusaha, terus berusaha. Ya, berusaha karena itu amalan-amalan yang tidak dilihat orang. Ya, kita perlu amalan-amalan yang tidak dilihat orang. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan tadi ya, yudhaif, artinya dilipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita ahlul jannah. Amin. Supaya farallahu minal qada bainal ibad. Disebutkan dalam hadis juga dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, ketika Allah sudah selesai sama dengan hadis yang pertama tadi, ketika Allah sudah selesai menghisap orang semua, ini surga, ini neraka, semua sudah selesai. Wa yabqa rajulun bainal jannah wan nar. Ada satu orang kececer. Dia antara surga dan neraka. Ya. Wa huwa akhiru ahli nar dukhulal jannah. Ini adalah penghuni neraka terakhir yang masuk surga. Karena masuk neraka dulu baru masuk surga kan? Kalau punya dosa kan
dibersihin dulu, ya. Nah, digoreng dulu apa direbus sebenarnya. Ya pokoknya kita insya Allah nggak pakai mampir-mampir lah gitu ya. Jadi kalau ada yang nawarin oh neraka enggak, ya jangan mau kartu neraka. Ya kita masuk kartu surga aja. Ya begitu ya. Kemudian ketika orang tadi mukbilan biwajhihi qibalan nar, dia melihat lagi arah ke neraka. Ya. Panasnya neraka itu, kalau yang di dunia suka-suka kita tiba-tiba ada rasa panas, itu disebutkan dalam hadis hararatud dunya min faihi jahannam. Panasnya dunia itu hanya faih itu hanya hembusan. Begitu. Jadi itu sampai ke sini itu baru panas sekian berapa? Mungkin 50 derajat atau yang kita rasakan kalau di tempat yang panas. Ketika dia merasakan panasnya neraka, hamba tadi mengatakan, "Ya Rabb, isrif wajhi 'anil nar." Selamatkan wajahku dari panasnya api neraka. Belum masuk. Tapi dia merasakan panasnya neraka tadi. Ya. Faqad qashabani rihuha. Terganggu baunya, panas, gelap, bau busuk yang ada dalam neraka itu. Na'udzubillah. Wa ahraqani ya dakaha. Rasa panasnya tadi sudah bikin aku keringat banyak, panas nggak kuat tadi. Fayatullah azza wa jalla bima syaa. Kemudian orang tadi terus berdoa, ya Allah ampuni, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus dia meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ini, Allah bertanya kepada dia, hal asaita in a'taita dzalika an tas'al ghaira dzalik? Tadi kan bilang apa? Mintanya apa tadi? Ya Allah, palingkan wajahku dari panasnya api neraka. Itu kan permintaannya. Kemudian Allah mengatakan, apakah jika aku berikan kamu gak minta lagi yang lain? Setelah aku palingkan dari panasnya api neraka, kamu gak akan berdoa meminta yang lain? Dia mengatakan, na'am, iya ya Allah, wa izzatika wa jalalika la as'aluka ghairahu. Demi keagunganmu, demi kebesaranmu ya Allah, aku gak akan minta yang lain. Yang penting kau bebaskan dari api neraka. Maka dia Allah berikan fasli wajhu alinar. Setelah lihat neraka, sekarang dipindahkan lagi kemana? Suruh lihat surga. Hamba tadi lihat surga. Begitu masuk surga, dia minta, ya Rabb, kok enak surga ini? Ya, ya Allah, ya Rabb, qaddimni inda babil jannah, majuin aku dikit ke pintu surga ya Rabb. Kan baru lihat manusia itu ya. Tadi pada janjinya apa? Yang penting enggak masuk neraka. Begitu lihat surga, ya Rabb, minta dikit, majuin aku ke pintu surga itu ya Rabb. Fayaqullah, Allah mengatakan, alasta qad a'taital uhud? Tidakkah aku sudah berjanji kepadamu? Kamu minta apa tadi? Yang penting tidak terpanggang api neraka, panasnya api neraka cukup? Kemudian Allah mengatakan, waihak ya ibna Adam ma agdarak. Celaka anak Adam, alangkah cepatnya kamu berubah itu. Iya, cepat ya anak Adam ini. Jadi bapak-bapak kalau ketemu orang baik tiba-tiba jahat, wajar. Anak Adam itu. Yang dulunya jujur tiba-tiba jadi lebih jujur. Ya, gitu. Ya. Itu manusia. Tadi udah janji katanya cuma masuk, udah dia minta lagi. Pokoknya dalam hadis ini mengatakan, ya Rabb, la akunu ashqa khalqik. Aku tidak mau jadi orang yang paling durhaka dari semua hambamu ya Rabb. Cuma maju dikit ke pintu surga ya Rabb. Dikasih oleh Allah. Maju dia ke pintu surga. Lihat surga bagus. Gitu ya. Jadi di pintu tadi dia lihat kanan kiri, masya Allah. Dia minta wa izzatika wa jalalika ya Rabb. Ya. Begitu lihat, minta lagi. Masa aku di sini minta masuk lagi, pokoknya begitu ya. Masuklah itu tadi. Hadisnya panjang, saya akan bacakan semua. Kemudian sudah dimasukkan ke dalam
surga tadi. Masuk. Kan tadi minta di pintu. Udah masuk pintu masuk lagi akhirnya. Gitu ya. Sudah masuk, sudah mau kemana? Kalau tadi orang tadi mengatakan, mana yang ada dalam surga itu? Ya, keindahan-keindahannya bagaimana itu? Ya, baru lihat yang bukan bidadarinya katanya. Apa? Batunya. Bukan, pembantunya. Ya, pembantunya itu udah lihat, Masya Allah, kan begitu ya? Kok lebih dari yang di rumah begitu? Itu pembantunya. Ya Rob ini aja gitu ya. Masya Allah. Tapi kalau istri orang-orang yang soleha, perempuan-perempuan nanti diberikan tadi lebih cantik dari semua yang ada. Jangan khawatir gitu ya. Jadi ibu-ibu biar dengar semangat juga gitu ya. Kemudian tadi sudah dimasukkan ke dalam surga dan dia senang. Kemudian sampai ke pintunya, senang melihatnya. Sakata Masya Allah. Qala Rabbi adkhilni al-jannah. Kan tadi udah maju. Sekarang baru ya Rabb, masukkan aku ke surga, benar-benar masuk ke dalamnya ini sekarang. Biar aku melihat semuanya. Janji peleset lagi. Masih diampuni oleh Allah, masih dikasih juga. Allah, ya. Sudah aku berikan. Qala ya Rabb, la tajalni asqa khalqik. Kemudian setelah dia masuk ke dalam surga dan dia melihat kenikmatan-kenikmatan, dia minta lagi. Kemudian Allah mengatakan, dah masuklah kamu di surga. Tamanna. Sekarang apa yang kamu mau? Semua di surga ada. Ya, apa yang kau inginkan? Ya, diberikan semua. Maka Allah berikan semua yang dia kehendaki, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, begitu hamba Allah SWT yang soleh, yang baik, yang masuk terakhir begitu nikmatnya. Ya, yang penting kita mulai menjadi orang yang ingin menjadi orang yang baik, kita akan menjadi baik insya Allah. Ya, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik, ya, akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Allah berikan lipat-lipat tadi. Ya, insya Allah sekali lagi Allah SWT menjanjikan orang yang baik akan dimasukkan dalam surga. Ya, dan orang yang jahat pasti terbalas. Segala jenis kezaliman pasti Allah balas. Ya, segala jenis kejahatan, khususnya kalau itu kejahatan berhubungan dengan manusia. Kalau dengan Allah mudah, minta malam, ya Allah, saya banyak dosa, insya Allah diampuni oleh Allah. Tapi kalau hak manusia itu paling bahaya. Ya, mengambil hak orang, mengambil harta orang, yang punya utang cepat bayar. Ya, yang punya utang cepat bayar, yang punya sangkutan cepat kembalikan, karena kita nggak tahu. Tiba-tiba nanti Israel datang, wallahu a'lam. Tapi insya Allah kita berdoa, ya, sebelum ajal menjemput kita, bersih utang kita, bersih dosa kita, ya, dikabulkan semua hajat kita, diselamatkan semua anak istri kita semua, jadikan penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.